Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Walaupun sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, dahulu masih saja ada orang yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Untuk kedepannya, kita belum tahu apakah akan ada masalah seperti ini lagi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Ada beberapa kejadian yang sangat penting pada masa ini. Contohnya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Jarifuddin Prawiranegara dan Venje Samuel di Sumatera dan Sulawesi. Angkatan Perang Laut Adil APLA. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. 3. Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapatkan tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan PPP, Golongan Karya Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia PDI. B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Hakikat ideologi keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa
mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka 1. Nilai dan cita-cita sudah hidup di masyarakat. 2. Dinamis dan reformis. 3. Mengikuti perkembangan zaman. Ideologi tertutup, statis dan rigid, tidak mengikuti perkembangan zaman, bukan dari cita-cita yang hidup di masyarakat. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka Pancasila. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan 2. Stabilitas nasional yang dinamis. 3. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. 4. Mencegah berkembangnya paham liberal. 5. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. 6. Penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Berdasarkan uraian di slide sebelumnya, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. A. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Adapun nilai perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagai berikut. Nilai ketuhanan dalam Pancasila, hubungan warga negara Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai 2. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. 3. Nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. 4. Nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. 5. Nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan, perundangan, dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya UUD, ketetapan MPR, UU, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. C. Nilai praktis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. D. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. E. Dimensi normatif.
Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. F. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai kehidupan. 1. Perkembangan bidang politik. Meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum, pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern. Salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Adapun lembaga negara baru yang sesuai dengan amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. 2. Diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila, kita harus menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.